أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله رب هذه الموتة وصلاة القول التي محمد المسلمة والشرف ودرجة من الترف وقوم محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu dhunubi yuakhiru minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjilu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata dan bahasa yang pantas terucap dari lubuk hati kita yang paling dalam selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan siang nan mulia ini. Kita dapat hadir bersama memenuhi undangan Allah melaksanakan salah satu perintahnya, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga seluruh aktivitas ibadah yang kita laksanakan di siang yang mulia ini senantiasa dicatat dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertaburkan salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini, khatib mengajak mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib al-fakir, umumnya kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap pekan ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya yang pertama kali diingatkan adalah tentang takwa? Kenapa takwa itu penting? Karena sesungguhnya tidak ada bekal yang paling istimewa yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah kecuali hanya bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwa salasu ayatin nazalat makrunatun bisalasin. Ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah itu selalu beriringan antara satu dengan yang lainnya. La yaqbalullahu minha, tidak akan diterima kalau tidak beriringan dan bergandengan di antara keduanya. Yang pertama kata Ibnu Abbas, ayat tentang atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah maka juga harus taat kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku kata Allah, juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dari 3 komponen yang disampaikan Ibnu Abbas ini, yang khatib ingin coba jelaskan lebih mendalam adalah terkait dengan yang ketiga, bahwa ternyata tanda kita bersyukur kepada Allah itu termanifestasi dengan kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya, taat kepada keduanya sepanjang apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya yang masih ada tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka hukumnya wajib kita untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan baginda Nabi mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Hakim, kata Nabi, kullu dzunub, setiap dosa itu yuakhiru minha ma syaa ila yaumil qiyamah, akan ditangguhkan balasannya oleh Allah sampai hari kiamat, illa uquqil walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan. Bukan di akhirat Allah akan berikan balasan, tapi di dunia pun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, pasti hidupnya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Alqamah.
Di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, diceritakan bagaimana seorang sahabat Alqamah itu seorang sahabat yang taat, umumnya seperti sahabat-sahabat yang lain, ibadahnya hebat, sholatnya tidak pernah ketinggalan, berbuat baik kepada orang lain juga tidak ketinggalan. Intinya adalah perilaku sahabat Alqamah ini bagus. Tetapi anehnya ketika beliau sedang sakaratul maut, mau meninggal dunia, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika hal itu terjadi kepada Alqamah, lalu kemudian istrinya menceritakan, mengutus orang untuk disampaikan kepada baginda Nabi. Lalu kemudian baginda Nabi mengutus sahabat Bilal bin Rabah, Syuhaib, termasuk juga Ammar. Ketiga orang itu diutus oleh Nabi. Silahkan kalian cek, tanya kepada istrinya Alqamah, apakah Alqamah itu masih punya orang tuanya. Ternyata ketika ditanyakan kepada istrinya, Alqamah ini punya ibu yang sudah renta. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kembali kepada Bilal bin Rabah untuk disampaikan kepada ibunya Alqamah. Kata Nabi, tolong sampaikan salamku kepada ibunya Alqamah. Aku hendak datang ke rumahnya untuk menyampaikan terkait dengan kondisi Alqamah. Ketika hal itu disampaikan kepada ibunya Alqamah, lantas kemudian ibunya Alqamah menyatakan, yang jauh lebih berhak dan pantas untuk datang itu adalah aku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi yang tua renta itu, seorang ibunya Alqamah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian baginda Nabi tanya, wahai ibu, apakah ibu punya anak yang bernama Alqamah? Saya punya anak Alqamah. Lalu apakah ibu sudah mengikhlaskan anaknya ibu yang bernama Alqamah itu? Saat ini beliau sedang dalam kondisi sakaratul maut dan membutuhkan pertolongan di mana dirinya tidak bisa mengucapkan kalimatut tauhid. Lalu kemudian sang ibu pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, sesungguhnya aku memiliki anak yang bernama Alqamah, tapi dalam kesehariannya ada sesuatu yang membuatku kecewa, membuatku sakit hati. Lantas kemudian Rasul balik bertanya, wahai ibu, kalau begitu maukah engkau untuk mengikhlaskan, memaafkan anakmu yang bernama Alqamah? Lantas si ibu ini menyatakan masih bersikukuh dengan jawabannya, masih sakit hati. Lalu kemudian Nabi memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, silahkan kalian ajak sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu ditanya oleh ibunya, untuk apa ya Rasul kayu bakar itu? Kata Nabi, aku ingin membakar daripada Alqamah. Lantas kemudian ibunya ini luluh hatinya, tidak tega. Ya Rasul, aku tidak tega melihat anakku dibakar di hadapanku, di hadapanmu ya Rasul. Maka hari ini aku ikhlaskan, aku maafkan kesalahan Alqamah, di mana Alqamah dalam kehidupannya seringkali mementingkan urusan istrinya, lebih sayang kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya yang telah tua renta itu. Lantas ketika hal itu disampaikan kepada Nabi, sudah ada rasa maaf dan keikhlasan dari seorang ibu. Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, tolong kamu datang ke rumah Alqamah. Apakah Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau tidak? Sesampainya mendekati rumah Alqamah, terdengarlah suara Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah gambaran dari seorang ibu yang hatinya terluka bisa menjadi penyebab seseorang yang segitu dekatnya dengan Nabi, segitu hebatnya ibadahnya, tapi karena ada satu hal yang kemudian ibunya kecewa dan merasa sakit hati, lantas menjadi penghalang dirinya untuk bisa mengucapkan kalimatut tauhid. Baru setelah dimaafkan dan diikhlaskan oleh ibunya, lantas kemudian Alqamah bisa mengucapkan kalimat itu. Inilah gambaran daripada uququl walidain. Lalu sebaliknya, ada seorang tabi'in
dihukumin tabi'in karena pemuda ini tidak ketemu dengan Nabi, padahal hidup ada pada masa Nabi. Dia yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang miskin, tinggalnya di daerah Yaman, kepengen hidup dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sejarah Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tetapi Uwais Al-Qarni ini namanya harum, sampai Nabi mengatakan bahwa pemuda ini ketika Nabi menceritakan kepada Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwa pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang masuk dalam kategori penduduk langit. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Apa sesungguhnya rahasianya daripada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni ini? Ternyata kata kuncinya adalah Uwais Al-Qarni ini begitu luar biasa baktinya kepada ibunya. Dalam cerita disebutkan bahwa yang namanya Uwais Al-Qarni itu dalam hidup kondisi miskin, ibunya lumpuh tidak bisa berjalan. Ketika satu waktu beliau tanya kepada ibunya, "Wahai ibu, masihkah ada harapan dalam hidup ibu yang belum terpenuhi?" Kata ibunya, "Hampir semua harapanku dan keinginanku itu sudah tercukupi, sudah sampai kepadaku, hanya satu yang belum." "Apa itu wahai ibu?" Kata ibunya, "Aku ingin sebelum aku meninggal dunia bisa melaksanakan ibadah haji." Seorang Uwais Al-Qarni, pemuda miskin, berada di daerah perkampungan di pinggiran Yaman. Dia berpikir gimana caranya supaya bisa menghantarkan ibunya ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Lantas kemudian ketika beliau memiliki rizki berupa uang, beliau belikan seekor lembu kecil. Lalu kemudian beliau membuat kandang di atas gunung. Dan setiap hari itu seorang Uwais Al-Qarni itu menggendong anak lembu dari bawah gunung sampai ke atas gunung. Seperti itulah yang dilakukan, sehingga orang lain menganggap Uwais Al-Qarni itu gila dengan kondisi yang seperti itu. Padahal sesungguhnya itu bagian daripada Uwais Al-Qarni ingin melatih dirinya, ingin mengukur dirinya agar pada akhirnya dirinya bisa menggendong ibunya yang lumpuh itu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, 8 bulan lamanya seorang Uwais Al-Qarni yang menggendong lembu kecil sampai lembunya sudah menjadi besar. Bahkan dalam kisah itu disebutkan hampir 100 kilo beratnya itu lembu. Dengan penuh keyakinan dan masuk pada musim haji, Uwais Al-Qarni menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin mengajak ibu hari ini menunaikan ibadah haji." "Dengan cara apa wahai Uwais?" Kata ibunya, "Aku akan menggendong ibu dari Yaman sampai menuju Baitullah." Bayangkan, perjalanan Yaman sampai Baitullah Makkatul Mukarramah itu kurang lebih hampir 1200 km dalam kondisi yang sangat-sangat tandus dengan terik matahari yang luar biasa panasnya. Itulah perjuangan Uwais Al-Qarni menghantarkan ibunya sampai bisa menunaikan ibadah haji. Lantas kemudian selesai melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian hal itu pun ternyata Uwais Al-Qarni ini selesai melaksanakan itu, lantas beliau itu ada keinginan untuk bertemu dengan Nabi. Singkat cerita, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, beliau pulang. Dan dalam kesehariannya itu beliau, Uwais Al-Qarni, melakukan aktivitas seperti biasanya. Singkat cerita, hal itu ternyata sudah disampaikan oleh baginda Nabi kepada sahabat Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi berpesan kepada keduanya, kata Nabi, "Sayaqdumu alaikum rajulun yuqalu lahu Uwais kana bihi bayadun." Kata Nabi, satu saat nanti akan ada pemuda yang bernama Uwais. Dirinya itu, cirinya itu memiliki penyakit dulu yang namanya sopak, penyakit belang. Dan Allah sembuhkan penyakit belangnya itu kecuali hanya pada lengannya saja. Karena itu pertanda suatu saat nanti andaikan engkau Umar atau Ali bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, kau pegang telapak tangannya, maka lihat di situ ada bekas sopak, ada bekas belang yang berwarna putih, kata Nabi. Singkat cerita, ketika beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni itu
berdagang ke daerah Makkah, lalu kemudian bertemulah dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ketika bertemu, keduanya pun meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa kata Uwais Al-Qarni? Sesungguhnya tidak ada doa yang istimewa. Yang aku miliki, hanya satu yang aku miliki adalah aku begitu sayang dan cintanya kepada ibuku. Lantas kemudian sahabat ini Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon kepada Uwais Al-Qarni sesuai dengan pesan baginda Nabi, jika engkau bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka minta doanya, bahkan minta istighfarnya. Kenapa? Karena doa Uwais Al-Qarni tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa seorang Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Sebabnya karena beliau begitu sangat bakti kepada ibunya. Inilah dua gambaran dari kisah yang sesungguhnya amat menginspirasi untuk kita semua. Tinggal kita memilih. Bahkan Nabi menyampaikan, huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tua itu sesungguhnya adalah perjalanan menuju surga atau perjalanan menuju neraka. Tinggal tergantung kita memilihnya. Jika yang kita lakukan adalah birrul waliden, maka jannatuka yang kita pilih. Tapi sebaliknya, bila yang kita lakukan uququl waliden, durhaka kepada kedua orang tua, maka itu berarti jalan neraka yang kita pilih. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysirul asir 'alaika yasir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu atadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Rapatkan luruskan safnya demi kesempurnaan pada salat Jumat kita. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية البركة السلام. السلام عليك يا بركة السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nas'aluka sihah wal afiyah was salamah wal barakah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la nasinan illa dzakartah wa la hamman illa farajtah wa la ghaiban illa wadatah wa la aiban illa satartah wa la karban illa kasyabtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la khallatan illa sadata wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.